Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andini Rahma Kamala dengan NIM 123140067 dari kelas Jaringan Komputer RC. Di sini saya ingin membawakan video routing BGP pada exterior gateway router dengan menggunakan RIP dan juga OSPF. Namun sebelum kita masuk ke simulasi dalam routing BGP, RIP dan juga OSPF ini, kita harus mengenal dulu nih, apa itu BGP, apa itu RIP dan juga OSPF. BGP sendiri itu adalah sebuah border gateway protocol yang dimana adalah protokol perputaran antara jaringan otonom di internet seperti antara penyediaan layanan internet atau data center. Nah, BGP ini tuh bekerja dengan menentukan jalur terbaik nih untuk mentransfer paket data dan juga memastikan konektivitas yang efisien dan juga handal di seluruh internet dengan mengidentifikasi rute melalui berbagai sistem otonom itu sendiri. Lanjut ke RIP itu sendiri adalah singkatan dari Routing Information Protocol yang dimana RIPN itu adalah sebuah protokol routing dinamis yang menentukan jalur terbaik untuk pengiriman paket dalam jaringan komputer dengan menggunakan jumlah lompatan sebagai matriksnya. Meskipun sederhana dan juga mudah, RIP ini dianggap ketinggalan zaman gitu karena keterbatasan atas skalabilitasnya. Lalu dilanjut dengan OSPF, yang dimana OSPF itu adalah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan komputer untuk menentukan jalur terbaik dan mengirimkan data secara otomatis dan juga efisien. Nah, protokol ini tuh termasuk dalam kategori IGP atau Interior Gateway Protocol menggunakan algoritma atau shortest SPF. Nah, selanjutnya kita lanjut ke simulasi dari RGP itu sendiri. Di sini kita pertama-tama membuat dari RIP terlebih dahulu. Nah, untuk pembuatan RIP ini kita menggunakan 2 router dan juga 2 PC, yang nantinya tuh akan disambungkan menggunakan kabel serial. Setelah kita menghubungkan antara PC dan juga router menggunakan kabel serial, kita masukkan IP configuration di setiap PC yang ada. Pertama-tama kita masukkan dulu di PC 5 dan lalu dilanjut dengan PC 4 yang dimana untuk penginputan IP input IP configuration itu sendiri itu kita masuk ke bagian menu desktop. Nanti di menu desktop itu kita masukkan IP4 address dan juga gateway-nya. Untuk PC5 itu kita menggunakan IP address 192.168.1.1 yang dimana subnet max-nya itu 255, 255, 255 dan juga 0. Lalu dilanjut dengan default gateway-nya yaitu kita masukkan 192.168.1.1. Selanjutnya kita lanjutkan di PC 4 yaitu untuk caranya sama, kita buka ke desktop lalu kita masuk ke IP configuration lalu kita masukkan IP configuration dari PC 4 yaitu 192.168.2.2. Lalu untuk default gateway-nya yaitu 192.168.2.1. Lalu selanjutnya kita masukkan routernya yaitu kita masuk ke CLI. Nantinya di dalam CLI ini lalu selanjutnya kita masuk ke router 5 yaitu CLI yang dimana nanti kita inputkan nih configuration T, lalu kita masukkan pertama-tama kita masukkan hostname, itu bisa dimasukkan dengan nama pribadi. Kalau saya menggunakan nama Andini 01, lalu kita inputkan fast internet 0.0 dan juga kita masukkan IP address-nya. Selanjutnya itu kita masukkan IP address dari serial 2/0. Nah, selanjutnya kita lakukan juga langkah-langkah sebelumnya ke router selanjutnya. Nah, pada router 4 ini juga kita masukkan langkah-langkah yang sama seperti langkah-langkah sebelumnya, akan tetapi untuk hostname-nya kita bedakan. Kalau sebelumnya kita menggunakan Andini 01, sekarang kita menggunakan Andini 02 dan juga untuk IP address dan juga untuk IP address fast internet 0/0 dengan juga serial 2/0 itu juga berbeda untuk kita inputkannya dari yang sebelumnya. Selanjutnya setelah semua PC dan juga router sudah kita inputkan untuk IP address dan juga CLI-nya, selanjutnya kita menguji coba apakah antara
antara PC dan juga router sudah terhubung dengan melakukan pengiriman pesan yang dimana di sini kita mencoba untuk pengiriman pesan dari PC 4 ke router 4 dan terlihat di bagian bawah ini bahwa pengiriman antara PC 4 dan juga router 4 itu successful yang dimana keduanya sudah terhubung. Selanjutnya, jika kita sudah pastikan bahwa pengiriman pesan dari PC 4 ke router 5 itu sudah terkirim, kita lanjut kembali lagi ke router 5 untuk masuk ke CLI, lalu kita masukkan router RIP-nya, lalu masukkan juga networknya yaitu 192.168.1.1.0 dan yang untuk network keduanya kita masukkan 192.168.3.0. Setelah router 5 sudah kita inputkan, sekarang kita masuk ke router 4. Untuk langkah-langkahnya sama seperti router sebelumnya, yaitu dengan menginputkan router RIP, lalu kita masukkan networknya yaitu 192.168.2.0 dan untuk yang network kedua yaitu menggunakan 192.168.3.0. Oke, selanjutnya setelah kita pembuatan wilayah dari RIP, kita akan lanjut ke pembuatan wilayah dari OSPF itu sendiri dengan menggunakan dua router dan juga dua VC yang dimana PC dan juga router akan kita sambungkan dengan menggunakan kabel cross. Lalu antara router dan juga router kita menggunakan kabel serial. Lalu setelah itu kita lakukan hal yang sama seperti pada di wilayah RIP dengan memasukkan IP configuration di setiap PC-nya, lalu kita masukkan juga nih CLI di setiap routernya dengan serial-serial yang ada. Lalu selanjutnya setelah kita telah masukkan serial CLI di router dan juga masukkan IP address di setiap PC-nya, kita
lanjut kembali menginputkan di router 7, yaitu menginputkan router OSPF1 dengan network 192.168.4.0, lalu belakangnya dilanjut dengan 0.0.0.255 area 0. Begitu juga untuk router yang lainnya. Setelah itu, untuk menyambungkan antara wilayah wilayah dari RIP dan juga wilayah dari OSPF, kita inputkan kembali nih di bagian router 4 dan juga router 7 dengan menginputkan router BGP2 dengan networknya 192.168.7.0 dan lain sebagainya. Lalu juga kita masukkan nih neckboardnya dari setiap router, yaitu 192.168.2.2 remote A1. Nah, itu kita masukkan ke dalam router 4 dan juga 7.
Setelah itu kita tes nih apakah uh, antara wilayah RIP dan juga OSPF ini sudah terhubung atau belum dengan melakukan pengiriman pesan melalui PC dari PC 4 di wilayah RIP ke PC 6 di wilayah OSPF. Lalu seperti di tampilan pada layar, untuk pengirimannya itu sukses. Lalu bisa kita coba juga antara router 4 di wilayah RIP dengan mengirim ke router 7 di wilayah OSPF, dan itu juga terlihat pada layar, yaitu pengiriman sukses. Sekian simulasi dari saya mengenai routing BGP antara RIP dan juga OSPF. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.